selamat sore. Apa kabar pemirsa? Dari area Putri Duyung Cottage, Taman Impian Jaya Ancol, bersama saya Deborah Pungus, Anda akan menyaksikan Megapolitan Akhir Pekan edisi Sabtu 24 Agustus 2013. Dan pemirsa, untuk mengawali Megapolitan Akhir Pekan hari ini, langsung saja kita saksikan ulasan berita yang telah dipilih oleh tim redaksi TV Plus. Berikut ulasannya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Aibda Kushendratno, anggota Bimas Polsek Pondok Aren, yang tewas ditembak orang tak dikenal tiba di rumah duka di Jalan Manggis Tua, RT 03 RW 04, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Istri dan anak korban terpaksa dipapas anak kerabat karena tak kuasa melihat jenazah orang yang mereka cintai saat diturunkan dari ambulan usai menjalani visum di Rumah Sakit Polri Jakarta. Aibda Kushendratno meninggalkan istri Ana Sunaryati dan 3 anak yakni Andrian Wibisono, Adam Anggoro Seno, dan Anindya Ceta Kirani yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sementara suasana haru tampak sejak jenazah Bribka Ahmad Maulana, anggota Polsek Pondok Aren tiba di rumah duka di Jalan Musyawarah, RT 6 RW 4 Kabupaten Sawat, Ciputat, Tangerang Selatan. Prosesi pemakaman jenazah ayah 3 anak tersebut dimakamkan dengan upacara militer di TPU Kampung Sawah Lama, dipimpin Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irving Jaya. Sedangkan jenazah Aibda Kushendratno dimakamkan di Wates Kulon Progo, asal kelahirannya. Memperingatinya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba 17 Agustusan di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Acara yang mengusung tema Gelar Seni dan Pawai Budaya tersebut dihadiri ribuan pengunjung dari berbagai pelosok ibu kota. Seperti yang terlihat di sekitaran pelataran Monas, beberapa kendaraan sengaja dihias menyerupai patung naga, Candi Borobudur, dan lain-lain. Sejumlah warga Rusun Marunda di Klaster B Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan kondisi infrastruktur bangunan yang mulai rusak. Genangan air kerap terlihat di rumah warga akibat bocornya atap bangunan. Beberapa warga sudah melaporkan kondisi tersebut kepada pihak pengelola rusun, namun hingga kini belum mendapatkan respon. Saat ini untuk menanggulangi kerusakan, warga secara swadaya melakukan perbaikan bangunan rusun yang didirikan pada 2007 lalu. Sekitar 180 pedagang masih menunggu mendapatkan tempat di lokasi binaan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan kurangnya tempat di lokasi binaan yang tidak cukup untuk menampung para pedagang kaki lima. Sebenarnya, PD Pasar Jaya sudah menyediakan tempat untuk para pedagang di lantai 2 gedung tersebut. Namun, para pedagang lebih memilih di lokasi binaan lantaran lokasinya yang dinilai cukup strategis. Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi lokasi binaan tersebut agar dapat tertata lebih baik lagi. Belajar dari pelayanan e-ticketing sebelumnya yang mencapai kehilangan hingga 800.000 kartu single trip, PT KAI Komuter Jabodetabek terus melakukan peningkatan pelayanan dengan meluncurkan tiket jenis baru yaitu tiket harian berjaminan atau THB yang digunakan untuk 1 kali perjalanan pada setiap pembelian di setiap stasiun KRL. Adapun kelebihan tiket harian berjamin, penumpang bisa lebih efisien waktu ke tempat tujuan. Pasalnya, tiket ini terlebih dahulu harus dimiliki setiap penumpang dengan membeli kartu seharga Rp5.000 sebagai jaminan. Selanjutnya, penumpang dapat membeli tiket KRL di setiap stasiunnya hanya dengan menunjukkan THB tersebut. Antrian panjang kendaraan dan pengalihan arus diberlakukan Dinas Perhubungan Kota Tangerang semenjak akhir pekan kemarin. Pengalihan sejumlah ruas jalan ini diberlakukan Dinas Perhubungan dikarenakan adanya perbaikan jembatan yang kondisinya membahayakan para pengguna jalan. Akibat dampak perbaikan jembatan Jalan KS Tubun dan pengalihan arus lalu lintas ini, nyaris seluruh jalan di dalam kota Tangerang mengalami kepadatan karena diberlakukannya rekayasa lalu lintas dengan cara membuat satu jalur. Penumpukan dan antrian kendaraan di sejumlah ruas jalan tidak terhindarkan, terutama di pagi hari saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Jika DKI Jakarta mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat untuk membiayai pengobatan kesehatan masyarakat miskin, hal berbeda justru dikeluarkan pemerintah Kota Tangerang, Banten. Berdalih kehabisan anggaran, Dinas Kesehatan Kota Tangerang sejak Rabu 21 Agustus 2013 kemarin justru mengeluarkan kebijakan penghentian pengobatan gratis bagi warga miskin. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga menghentikan kerjasama pengobatan untuk warga miskin dengan 5 rumah sakit swasta di Kota Tangerang.
Dinas Kesehatan setempat beranggapan penghentian kerjasama penggunaan rumah sakit swasta ini karena habisnya anggaran pengobatan untuk kelas 3. Di kelima rumah sakit saja, Dinas Kesehatan Kota Tangerang memiliki hutang sebesar 50 miliar dan belum terbayarkan. Namun jika BJS jadi dilaksanakan, pengobatan gratis bagi rakyat miskin akan kembali diteruskan. Dana alokasi khusus atau DAK sebesar 100,4 miliar yang diberikan pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang rencananya akan digunakan untuk merehabilitasi sejumlah gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium yang dinilai sudah tidak layak untuk digunakan. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas, sebanyak 579 sekolah untuk tingkat sekolah dasar dengan total biaya sekitar 400 juta rupiah. 32 sekolah menengah pertama dengan total 44 juta rupiah dan untuk tingkat sekolah menengah atas sebanyak 44 sekolah dengan anggaran 99 juta rupiah. Pembongkaran puluhan rumah di bantaran Waduk Pluit sisi barat berlangsung ricuh. Warga memblokir jalan dengan ban bekas serta batang pohon di tengah jalan sebagai bentuk perlawanan. Sejumlah bambu runcing dan beberapa macam senjata tajam seperti parang pun sudah disiapkan warga untuk menolak pembongkaran. Aksi lempar batu pun sempat terjadi di antara aparat dan sejumlah warga. Namun ketegangan mulai mereda setelah warga mulai membongkar rumahnya sendiri. Warga menolak pembongkaran lantaran menganggap eksekusi ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan gubernur. Dalam rangka mengangkat Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengadakan acara hiburan bersama dengan 2.100 anak jalanan, rumah singgah, taman anak sejahtera, dan anak-anak disabilitas yang ada di Jakarta. Antusias anak-anak melihat orang nomor 1 di DKI Jakarta ini sangat menyenangkan. Bahkan dengan polosnya mereka pun mengatakan Jokowi baik dan tampan. Pemirsa, itu tadi ulasan berita yang telah dipilih oleh tim redaksi kami. Kita awali dari berita pertama. Program Pemprov DKI dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya berbuah manis. Lalu lintas kendaraan yang semula macet dan semrawut kini menjadi lancar. Dan berikut informasinya untuk Anda. Arus lalu lintas di Pasar Tanah Abang terpantau ramai lancar pasca pedagang kaki lima direlokasi ke Blok G. Kendati demikian, polisi dan petugas Dinas Perhubungan masih ditempatkan di sejumlah titik guna membantu kelancaran arus lalu lintas. Ya, pemirsa Megapolitan Jakarta, kini Anda tidak perlu khawatir lagi akan kesamrawutan arus lalu lintas yang sering terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang. Karena dengan adanya tindak lanjut dari Pemprov DKI dalam pembenahannya, kini membuahkan hasil. Yaitu kita bisa melihat bahwa tepatnya di Jalan Kebonjati, terlihat beberapa dominasi pengendara roda 2 dan roda 4 ramai lancar. Janji Gubernur DKI Jakarta untuk menjadikan ibu kota menjadi lebih tertata bukan isapan jempol. Saat ini penataan Pasar Tanah Abang masih terus berlanjut. Terlihat beberapa dinas pekerjaan umum masih melakukan pengecatan pembatas jalan dan perbaikan trotoar. Sekaligus beberapa petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta yang masih berjaga-jaga di setiap sudut kawasan Pasar Tanah Abang. Panji Baskara Ramadan, Edo Rahardian melaporkan untuk Megapolitan Jakarta Tangerang. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pariwara berikut. Tetaplah di Megapolitan akhir pekan.